Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Segala puji hanya milik Allahu Rabbi. Segala Satya Maha Ghafur, Satya Maha Syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tiada terukur. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Akhirul Zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Dia tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaatnya. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan mengupas Risalah Wujudiyah atau Kitab Rahasia Wujudiyah. Dalam nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan kepadanya kita minta tolong. Segala puji bagi Allah, sebelum keesannya tidak ada yang mendahului, kecuali jika sebelum atau awal itu adalah Dia, dan setelah ketunggalan yang tiada kesudahan, kecuali akhir itu adalah Dia. Dia ada dan tak ada apapun bersamanya, tiada sesudah dan sebelumnya, tiada di atas atau di bawah, tiada dekat atau jauh, tiada bersatu atau terpisah, tiada bagaimana atau kapan, tiada waktu atau saat atau tahun, tiada wujud atau tempat, dan Dia sekarang sebagaimana Dia sebelumnya. Dia satu tanpa kesatuan dan tunggal tanpa ketunggalan. Dia tak tersusun atas nama dan yang dinamakan, sebab namanya adalah Dia dan yang dinamakan adalah Dia. Maka tiada nama yang lain selain Dia atau yang dinamakan. Maka Dia adalah nama dan yang dinamakan Dia Maha Awal tanpa keawalan dan Maha Akhir tanpa keakhiran. Dia As-Sahir tanpa kesahiran dan Maha Batin tanpa kebatinan. Aku maksud adalah Dialah wujud utama dari Al-Awal dan wujud utama dari Al-Akhir, dan wujud utama dari As-Sahir dan wujud utama dari Al-Batin, sehingga tiada awal ataupun akhir, tiada sahir maupun batin kecuali Dia. Tanpa hal ini menjadi Dia atau Dia menjadi mereka. Maka pahamilah sahabatku, supaya kamu tidak jatuh ke dalam kesalahan tentang hulul atau inkarnasi. Dia tidaklah dalam sesuatu, tidak juga sesuatu di dalamnya. Entah masuk atau keluar, adalah wajib bagimu mengenalnya. Dengan cara demikian, bukan melalui ilmu atau pemahaman atau imajinasi atau makna, atau dengan mata zahir atau dengan mata batin, atau melalui persepsi. Tak ada yang melihatnya selain dirinya sendiri. Tiada yang mempersepsinya selain dirinya sendiri. Dengan dirinya Dia melihat dirinya sendiri, dan dengan dirinya Dia mengetahui dirinya sendiri. Tak ada siapapun yang melihat Dia selain Dia sendiri, dan tak ada siapapun yang mempersepsinya selain Dia. Hijabnya adalah kesatuannya. Tak ada yang menghijab selain Dia. Hijabnya hanyalah penutup wujudnya dalam keesaannya, tanpa sifat apapun. Tak ada yang melihatnya selain Dia sendiri. Tiada nabi yang diutus, tiada wali yang sempurna, dan tiada malaikat mukarrabun mengenalnya. Nabinya adalah Dia, dan utusannya adalah Dia, dan kalamnya adalah Dia,
dia mengirim dirinya sendiri dengan dirinya sendiri kepada dirinya sendiri. Tiada perantara atau bantuan alat apapun selain dari dia. Tiada perbedaan antara yang mengirim dan yang dikirim, dan seseorang yang dikirim dan seseorang yang kepadanya lah pengiriman tersebut. Eksistensinya mendasar akan pesan kenabian adalah wujudnya. Tiada yang lain, tiada wujud bagi yang lain selain dia. Tidak juga bagi fana, namanya dan yang dinamakan. Karena inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, barang siapa mengenal dirinya, sesungguhnya kenal Rabbnya. Dan beliau berkata, aku mengenal Rabbku dengan Rabbku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa kamu bukanlah dirimu, kamu adalah dia. Tanpa kamu, bukan dia masuk ke dalam dirimu, atau engkau masuk ke dalam dirinya. Tidak juga dia berasal darimu atau muncul darinya. Dan bukan maksud yang dimaksudkan hanya engkaulah yang ada atau sifatmu yang ada. Namun yang dimaksud dengan hal ini adalah kamu tidak pernah ada dan memang tidak akan pernah ada, baik melalui dirimu atau melaluinya, atau di dalamnya atau bersama dengannya. Kamu tidak tiada dan tidak juga tetap ada. Kamu adalah dia, tanpa batasan dari hal-hal tersebut. Maka jika kamu mengetahui wujudmu demikian, maka kamu mengenal Rabbmu. Dan jika tidak, maka kamu tidak mengenal. Dan kebanyakan dari mereka yang tahu atau al-uraf membuat atau menjadikan wujud tiada dan peniadaan dari peniadaan tersebut sebagai syarat untuk mencapai pengetahuan tentang Allah. Dan inilah kesalahan fatal dan kelalaian yang jelas. Karena pengetahuan tentang Allah tidaklah dengan anggapan awal peniadaan wujud atau peniadaan dari peniadaan tersebut. Sebab makhluk tidak memiliki wujud dan apa yang tidak ada tidaklah dapat dikatakan dia berhenti menjadi ada. Sebab peniadaan menyiratkan pernyataan wujud dan itulah syirik. Dan jika kamu mengenal dirimu tanpa wujud atau tiada, maka kamu mengenal Allah. Dan jika tidak, maka kamu memang tidak mengenal, dan kamu sungguh seorang yang buta. Dan dalam menjadikan peniadaan wujud dan peniadaan dari peniadaan sebagai syarat bagi pengenalan Allah di situ, melibatkan pengesaan syirik. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, barang siapa mengenal dirinya, dan beliau tidak berkata barang siapa menjadikan dirinya tiada. Sebab penegasan yang lain menjadikan pelenyapannya tidak mungkin, dan sebaliknya penegasan pelenyapannya tidaklah dibolehkan. Wujudmu tidak ada dan tak ada yang dapat ditambahkan kepada sesuatu, entah ia binasa atau abadi, maujud atau tiada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan fakta bahwa kamu bukanlah maujud sekarang, sebagaimana sebelumnya kamu bukan maujud sebelum penciptaan. Sebab sekarang adalah keabadian yang lalu, dan sekarang adalah keabadian masa depan, dan sekarang adalah masa lalu, dan Allah Ta'ala adalah wujud keabadian awal dan wujud keabadian akhir. Meskipun tanpa keabadian awal atau keabadian akhir atau masa lalu yang pernah ada. Sebab andai bukan demikian, dia tidak akan ada sendirinya tanpa sekutu. Dan tak ada terbantahkan bahwa dia mesti ada melalui dirinya sendiri tanpa sekutu. Sebab sekutunya akan menjadi dia yang wujudnya adalah dalam wujudnya sendiri, bukan dalam wujud Allah. Dan siapapun yang berada dalam posisi demikian, maka dia tidak bergantung kepada Allah. Maka dalam kasus tersebut akan ada Rabbnya yang kedua, yang sangat menggelikan. Allah Ta'ala tidak dapat memiliki sekutu ataupun yang setara, dan siapapun yang melihat kepada segala sesuatu sebagai wujud yang bersama Allah atau terpisah darinya atau di dalamnya, namun mempermasalahkannya dalam acuan uluhiyahnya, maka telah menjadikan sesuatu itu sekutu atau hanya mempermasalahkannya dalam acuan uluhiyah.
Dan siapapun yang mengizinkan bahwa segala sesuatu ada berdampingan dengan Allah, entah hidup dengan sendirinya atau hidup di dalamnya, atau mampu berhenti atau tanpa mampu berhenti, dari berhenti menjadi ada, maka dia sangat jauh dari mencium baunya nafas pengetahuan tentang diri. Sebab siapapun yang membolehkan bahwa dia adalah wujud yang mewujud selain Allah, maka di bersamanya dan fana di dalamnya menjadi fana, dan fana dari fana, maka satu fana dihubungkan dengan yang lain, dan itulah syirik di atas syirik. Sehingga dia seseorang musyrik, bukan seorang yang mengenal Allah dan dirinya. Jika seseorang berkata, bagaimana jalan pengenalan diri dan pengenalan Allah? Maka jawabannya adalah, jalan akan pengenalan akan dua hal ini adalah seseorang mesti tahu dan mengerti bahwa Allah ada dan tak ada sesuatu pun yang bersamanya. Dia sekarang adalah sebagaimana dia sebelumnya. Kemudian, jika seseorang berkata, aku melihat diriku sebagai yang selain Allah dan aku tidak melihat Allah menjadi diriku, maka jawabannya adalah, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maksudkan dengan diri adalah eksistensi dan realitasmu, bukan diri yang memerintah, yang marah atau nafsu amarah, atau yang tenang atau mutmainnah. Namun yang beliau maksud adalah segala apa yang selain Allah, seperti yang terlihat dalam doa beliau, ya Allah, perlihatkan kepadaku yang hak itu hak, dan itu bermakna segala sesuatu selain Allah. Dengan kata lain, maknanya adalah, jadikan aku tahu apa yang dimaksud selain Engkau, supaya aku mengerti segalanya sebagaimana adanya. Entah itu adalah Engkau atau selain Engkau, entah mereka dulunya ada kekal atau sekarang tiada atau binasa. Kemudian Allah menunjukkan kepada beliau apa yang sebelumnya adalah selain dia, tanpa eksistensi yang selain dia, sehingga beliau melihat mereka sebagaimana adanya. Aku maksud hakikat atau realitas Allah Ta'ala, tanpa pertanyaan bagaimana atau di mana. Dan yang dinamakan dengan diri adalah termasuk segala sesuatu dan yang bukan sesuatu, karena eksistensinya diri dan lainnya adalah setara dalam acuan sesuatu atau syai'un, yaitu bahwa mereka tiada, sebab dalam hakikatnya sesuatu itu adalah Allah, dan Allah lah yang dinamakan dengan sesuatu. Maka jika kamu mengenal sesuatu, kamu mengenal diri dan kamu pun mengenal Rabbmu. Karena sesungguhnya apa yang kamu pikirkan atau anggap sebagai yang selain Allah, sesungguhnya bukanlah selain Allah. Namun kamu tidak mengenalnya, namun kamu melihatnya hanya saja. Kamu tidak mengerti atau tahu bahwa kamu sedang melihatnya. Dan ketika rahasia ini disikapkan kepadamu, kamu pun mengerti bahwa kamu bukanlah yang selain dia, dan kamu tahu bahwa dirimulah tujuan akhir dan objek akan pencarianmu akan Rabbmu, dan kamu tidak akan berhenti mewujud, dan kamu akan terus menerus dan selalu demikian wujudmu tanpa ruang dan waktu. Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, kamu melihat seluruh af'almu adalah af'alnya, dan seluruh sifatnya adalah sifatmu. Kamu melihat sohirmu menjadi sohirnya, dan batinmu menjadi batinnya, dan awalmu menjadi awalnya, dan akhirmu menjadi akhirnya, tanpa ragu dan bingung. Dan kamu melihat sifatmu adalah sifatnya, dan esensimu adalah esensinya, tanpa kamu menjadi dia atau dia menjadi kamu, entah itu derajat tertinggi atau di derajat yang terendah. Segala sesuatu binasa kecuali wajahnya, yaitu tiada yang mewujud selain dia atau tiada wujud selain dia, sehingga itulah yang disebut binasa. Dan hanya wajahnya yang ada, maka tak ada apapun selain wajahnya. Sebab itu dikatakan kemanapun kau menghadap, di sanalah terdapat wajah Allah. Ia seolah-olah seorang sebelumnya tidak mengetahui dan kemudian menjadi tahu. Wujudnya tidaklah lenyap, namun kebodohannya lah yang lenyap.
wujudnya akan selalu ada tanpa wujudnya berubah ke wujud yang lain, atau wujud seseorang yang tidak tahu tercampur dengan wujud yang mengetahui, atau saling tertukar. Namun ini murni hanyalah pelenyapan kebodohan. Karena itu, jangan pernah berpikir kamu mesti tiada. Sebab jika kamu mesti tiada, maka kamu akan berada dalam hijabmu. Dan hijab adalah segala sesuatu yang disebut selain Allah Ta'ala, yang mewajibkan yang selain Dia mesti mengalahkannya dalam mencegah Dia terlihat. Dan ini adalah sebuah kesalahan dan kekeliruan yang besar. Dan kami telah menyebutkan sebelumnya bahwa hijabnya hanyalah bagian dari kesatuannya dan ketunggalannya, bukanlah selain atau kesatuan ini. Maka dibolehkan kepada Dia yang telah menyatu dengan hak atau berkata, "Akulah al-haq, segala puji bagiku." Namun tak seorang pun mencapai penyatuan kecuali Dia yang melihat sifatnya menjadi sifat Allah Ta'ala dan esensinya menjadi esensi Allah Ta'ala, tanpa sama sekali ada istilah sifatnya atau esensinya masuk ke dalam Allah atau keluar atau berasal darinya atau tiada dari Allah dan menetap di dalamnya. Dan Dia melihat dirinya tidak pernah ada, bukan sebagai yang ada kemudian menjadi tiada, sebab tiada diri selain dirinya dan tiada wujud selain wujudnya. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Jangan caci maki dunia, sebab Allah dialah dunia." Ini menunjukkan fakta bahwa wujud dunia adalah wujud Allah tanpa sekutu atau persamaan. Dan ini berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Dia berkata sebagai berikut, "Wahai hambaku, aku sakit dan kamu tidak mengunjungiku. Aku meminta dan kamu tidak memberiku." Dengan pernyataan yang serupa, hal ini menunjukkan fakta bahwa wujud si peminta adalah wujudnya, dan wujud seseorang yang sakit adalah wujudnya. Dan ketika diizinkan wujud si peminta dan si sakit adalah wujudnya, maka tentu saja diizinkan wujudmu adalah wujudnya. Dan seluruh wujud makhluk, entah insiden atau substansinya, seluruhnya adalah wujudnya. Dan ketika rahasia sebuah atom dari sebuah atom terbongkar, maka rahasia seluruh makhluk baik yang zahir maupun yang batin juga menjadi jelas. Dan kamu tidak melihat apapun di dunia ini maupun di akhirat selain Allah. Namun wujud dari dua alam ini dan nama mereka serta yang dinamakan keseluruhannya adalah Dia, tanpa keraguan dan kebingungan. Dan kamu tidak melihat Allah sebagai yang pernah menciptakan makhluk, namun kamu melihatnya sebagai setiap saat Dia dalam kesibukan, dalam urusan Dia menyikapkan wujudnya atau juga menghijab tanpa kualitas apapun. Sebab Dialah al-awal dan al-akhir, as-zahir dan al-batin. Dialah yang zahir dalam kesatuannya dan batin dalam ketunggalannya. Dialah yang awal dalam zatnya dan keabadiannya, dan yang akhir dalam kekekalannya. Yang mewujud paling awal adalah Dia, yang mewujud paling akhir adalah Dia juga, dan mewujud paling zahir adalah Dia, dan demikian juga yang mewujud paling batin adalah Dia. Dia adalah nama-namanya dan Dia adalah Dia yang dinamakan. Dan karena wujudnya adalah wajib, maka ketiadaan segala selain Dia adalah juga wajib. Karena itu, apa yang kamu sangka sebagai selain Dia adalah bukan yang selain Dia. Bahkan yang lain itu adalah Dia, dan tiada ada yang lain. Yang lain adalah dengan wujudnya dan di dalam wujudnya secara lahirnya dan batinnya. Seseorang yang memiliki gambaran seperti ini diberkahi dengan banyak kualitas tanpa batas dan akhir. Namun persis sebagaimana dia yang mengalami kematian tubuh atau suari, dia kehilangan seluruh kualitasnya, baik pujian dan penyalahan. Demikian juga dalam kematian maknawi, seluruh kualitasnya baik terpuji dan penyalahan akan dipotongi atau lenyap. Dan Allah Ta'ala masuk ke dalam tempatnya dalam seluruh derajatnya. Maka
Sebagai ganti esensinya datanglah esensi Allah Ta'ala, dan dalam sifatnya datanglah sifat Allah Ta'ala. Dan demikianlah Nabi SAW berkata, matilah sebelum engkau mati, yaitu kenalilah dirimu sebelum engkau mati. Dan dia SAW berkata, Allah Ta'ala berfirman, senantiasa hamba mendekatiku dengan amal kebaikan hingga aku mencintainya. Maka ketika aku mencintainya, akulah pendengarannya, akulah penglihatannya dan lidahnya serta tangannya. Ini menunjukkan fakta bahwa dia yang mengenal dirinya melihat seluruh wujudnya adalah wujudnya, dan tidak melihat perubahan apapun yang mengambil tempat dalam wujudnya dan sifatnya. Melihat bahwa dia bukanlah wujud esensinya, namun murni sebelumnya sebagai yang bodoh atau tidak tahu akan dirinya sendiri. Sebab jika kamu mengenal dirimu, egoismu akan hilang, dan kamu tahu bahwa kamu bukanlah selain Allah. Sebab jika kamu telah memiliki wujud yang merdeka atau mandiri sendirinya, sedemikian hingga kamu tidak perlu tiada atau mengenal dirimu, maka kamu akan menjadi Tuhan selainnya. Dan Allah melarang bahwa dia mesti menciptakan Tuhan selain dirinya sendiri. Manfaat dari ilmu tentang diri adalah bahwa kamu mengerti dan yakin bahwa wujudmu adalah bukan ada atau tiada, dan kamu sekarang bukanlah dirimu. Demikian juga sebelumnya dan memang tidak akan pernah. Dari sinilah makna ucapan tiada Tuhan selain Allah menjadi jelas, sebab tiada Tuhan selain Dia, tiada juga wujud selain wujudnya, sehingga tiada apapun selain Dia dan tidak ada Tuhan selain Dia. Kemudian, jika seseorang berkata, kamu melenyapkan rububiyah, maka jawabannya adalah, aku tidak menghilangkan rububiyahnya, sebab Dia tetap menjadi Rabb dan Ma'bud dan Al-Khaliq serta makhluk. Dia sekarang sebagaimana Dia sebelumnya, sebagaimana kekuasaannya dan rububiyahnya, tidak memerlukan ciptaan ataupun pelaku, sebab Dia adalah Al-Khaliq dan makhluk dan Rabb serta Ma'bud. Ketika Dia ingin mewujudkan makhluk sebagaimana adanya, Dia memang memiliki seluruh sifat, dan Dia sekarang sebagaimana Dia kemudian. Dalam keesaannya tiada perbedaan antara apa yang sekarang dan apa yang ada pada asalnya. Yang sekarang adalah sebagai hasil perwujudan atau penampakannya akan dirinya, dan yang asal adalah sebagai hasil akan tetapnya Dia dalam dirinya sendiri. Zahirnya adalah batinnya, dan batinnya adalah zahirnya. Awalnya adalah akhirnya, dan akhirnya adalah awalnya. Seluruhnya adalah satu, dan yang ahad adalah keseluruhan. Definisi Dia adalah setiap saat Dia dalam kesibukan, dan tak ada satupun selain Dia. Dan Dia sekarang sebagaimana Dia sebelumnya kemudian. Tak ada wujud dalam realitas akan apa yang selain Dia, sebagaimana Dia dalam keabadian yang lalu, dan setiap saat Dia dalam kesibukan yang lalu, dan tiada yang mewujud selain Dia. Maka sekarang pun Dia sama dengan sebelumnya. Karena itu tiada kesibukan, tiada saat atau hari, sebagaimana tiada keabadian atau hari di masa sebelumnya. Dan wujud makhluk dan ketiadaan mereka adalah sesuatu yang sama. Dan andai bukan demikian, maka wajib adalah sebuah pengasalan sesuatu yang baru yang tidak ada dalam kesatuannya. Dan itu adalah sebuah ketidaksempurnaan, dan kesatuannya terlalu tinggi buat hal demikian. Karena itu, ketika kamu mengenal dirimu dengan cara ini, tanpa menambahkan keserupaan atau kesetaraan atau sekutu kepada Allah Ta'ala, maka kamu mengetahui sebagaimana adanya atau hakikat. Dan inilah yang dikatakan Nabi SAW, barang siapa kenal dirinya, kenal Rabbnya. Beliau tidak mengenal barang siapa menjadikan dirinya tiada, kenal Rabbnya. Sebab beliau paham dan melihat bahwa tak ada satupun selain Dia, karena beliau menunjukkan bahwa
pengenalan tentang diri adalah pengenalan tentang Allah Ta'ala, yaitu ketahuilah bahwa wujudmu adalah bukan wujudmu dan bukan juga wujud selain dirimu. Sebab kamu bukan maujud dan bukan pula tiada, bukan selain maujud dan bukan pula yang selain tiada. Wujudmu dan ketiadaanmu adalah wujudnya, dan meskipun begitu, tanpa ada wujud apapun atau ketiadaan apapun. Sebab wujudmu dan ketiadaanmu adalah benar-benar wujudnya. Maka kamu melihat sesuatu itu, dia tanpa melihat sesuatu yang lain bersamanya. Maka kamu mengenal dirimu, dan sesungguhnya dengan mengenal dirimu, dengan cara demikianlah kamu mengenal Allah. Tanpa bingung dan ragu, dan tanpa mencampur apapun dari apa yang sekarang awal dengan apa yang asli, dalam cara apapun. Dan jika seseorang bertanya, bagaimana jalan menuju penyatuan? Ketika kamu menyatakan bahwa tiada apapun selain dia dan sesuatu tidaklah dapat menyatu dengan dirinya sendiri, maka jawabannya adalah tanpa keraguan tak ada dalam realitasnya penyatuan atau pembagian. Tiada jauh atau dekat, sebab penyatuan tidaklah memungkinkan kecuali di antara dua hal. Dan jika hanya ada satu, maka tidak mungkin ada penyatuan atau pembagian. Sebab penyatuan memerlukan dua hal yang entah serupa atau tidak serupa. Dan kemudian, jika dia serupa, maka mereka setara. Dan jika mereka tak serupa, maka mereka adalah berlawanan. Dan Dia Ta'ala menolak untuk memiliki kesetaraan maupun lawan. Sehingga penyatuan adalah sesuatu yang lain dari penyatuan, dan kedekatan adalah sesuatu yang lain dari kedekatan, dan kejauhan adalah sesuatu yang lain dari kejauhan. Sehingga terdapat penyatuan tanpa penyatuan, kedekatan tanpa kedekatan, dan kejauhan tanpa kejauhan. Dan jika seseorang bertanya, jelaskan kepadaku akan penyatuan tanpa penyatuan ini, dan makna kedekatan tanpa kedekatan, dan kejauhan tanpa kejauhan. Maka jawabannya adalah, aku maksud adalah kamu dalam keadaan sedang mendekat atau menjauh. Bukanlah sesuatu selain Allah Ta'ala, namun kamu tidak mengenal dirimu, dan tidak mengerti bahwa kamu adalah Dia tanpa kamu. Dan kemudian ketika engkau menyatu dengan Allah, yaitu ketika kamu mengenal dirimu, meskipun pengetahuan itu sendiri tidak eksis, kamu paham bahwa kamu adalah Dia, dan kamu sebelumnya tidak sadar bahwa kamu adalah Dia atau Dia selain Dia. Dan kemudian ketika pengetahuan tiba kepadamu, kamu pun tahu bahwa kamu mengenal Allah melalui Allah, bukan karena dirimu. Ambillah sebagai contoh, anggap kamu tidak tahu bahwa namamu Muhammad atau kamu dinamakan Mahmud. Maka jika nama dan yang dinamakan berada dalam realitas tunggal, dan kamu pikir namamu adalah Muhammad, dan setelah beberapa waktu kamu tahu bahwa dirimu adalah Mahmud, maka wujud tetap terus ada, namun nama Muhammadlah yang dilenyapkan darimu. Melalui pengetahuanmu akan dirimu bahwa kamu adalah Mahmud, dan hanya nama Muhammadlah yang berhenti jadi dirimu, dan berhenti menjadi memerlukan anggapan awal akan wujud. Dan siapapun yang mengusulkan wujud selain Dia, maka telah menyekutukan Dia Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tiada apapun yang positif diambil dari Mahmud atau Muhammad berhenti mewujud di dalam Mahmud, atau memasukinya atau keluar darinya. Tidak juga Mahmud ke dalam Muhammad. Namun segera setelah Mahmud mengenal dirinya bahwa dia adalah Mahmud dan bukan Muhammad, dia mengenal dirinya melalui dirinya, bukan melalui Muhammad. Sebab Muhammad memang tidak pernah ada sama sekali. Bagaimana bisa sesuatu yang tiada diketahui melalui dirinya? Jadi yang mengenal dan apa yang dikenal adalah satu, dan Dia yang menyatukan, dan apa yang disatukan adalah satu, dan yang melihat dan yang dilihat adalah satu.
sebab yang mengetahui adalah sifatnya dan yang diketahui adalah esensinya, dan sifat serta apa yang disifatkannya adalah satu. Dan inilah penjelasan akan perkataan yang mengenal dirinya kenal Rabbnya. Maka siapapun yang paham contoh ini bahwa tiada penyatuan ataupun pembagian, dan dia tahu bahwa yang mengetahui adalah dia, dan yang mengetahui adalah dia, yang melihat adalah dia, dan yang dilihat adalah dia, yang mengesahkan adalah dia, dan yang diesahkan adalah dia. Di sana tidak ada selain dia yang menyatu dengan dia, dan juga tidak ada selain dia yang terpisah dari dia. Dan siapapun yang paham hal ini adalah bebas dari syirik, segala syirik, dan jika tidak maka dia belum merasakan nafas kebebasan dari syirik. Kebanyakan di antara mereka yang tahu, yang berpikir bahwa mereka mengenal dirinya dan mengenal Rabbnya mereka, dan bahwa mereka bebas dari khayalan wujud, berkata bahwa jalan tidak akan ditepaki kecuali dengan meniadakan diri dan meniadakan akan peniadaan tersebut. Dan hal ini disebabkan ketidakmengertian akan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena mereka mesti menghapus syirik, mereka menunjukkan pada suatu waktu penyangkalan, yaitu peniadaan atau penghilangan wujud, dan pada saat yang lain peniadaan dari peniadaan tersebut, dan pada saat yang lain meniadakan, dan pada saat yang lain memanfaatkan. Dan seluruh pernyataan ini adalah syirik yang murni, sebab siapapun yang membolehkan bahwa ada sesuatu selain dia dan setelah itu kemudian tiada, atau membiarkan perhentian kepunahannya, maka dia menegaskan atau menyatakan wujud sesuatu yang lain selain Allah. Maka siapapun melakukan hal ini telah menyekutukan Allah. Semoga Allah memberi hidayah bagi mereka dan kita kepada jalan yang lurus. Kita pikirkan bahwa kamu adalah kamu. Sungguh kamu bukanlah kamu dan tidak pernah menjadi kamu. Sebab jika kamu adalah kamu, maka kamu adalah seseorang Rabb, dan yang kedua dari dua hal. Tinggalkan apa yang kamu pikirkan. Tiada perbedaan antara wujud dia dan kamu. Sebab jika kamu katakan dalam kebodohan bahwa kamu adalah yang lain, maka kamu adalah keras kepala. Dan jika wujudmu tiada, kamu adalah seseorang yang patuh. Penyatuanmu adalah penerbangan, dan penerbanganmu adalah penyatuan. Dan jauhmu adalah dekat. Dalam hal ini kamu diberkati. Tinggalkan akal dan pahami melalui intuisi, agar apa yang melaluimu tidak melawanmu dengan apa yang kamu pelihara. Dan jangan sekutukan Allah dengan apapun sama sekali, supaya seluruhnya baik denganmu. Dalam syirik, kamu mendapatkan kebahagiaan. Dan jika seseorang bertanya, kamu menunjukkan bahwa pengetahuanmu akan dirimu adalah pengetahuan akan Allah, dan dia yang mengenal dirinya sebagai selain Allah, maka bagaimana bisa yang selain Allah mengenal Allah, dan bagaimana itu menyatu dengannya? Maka jawabannya adalah dia yang mengenal dirinya paham bahwa wujudnya adalah bukan wujudnya sendiri, namun wujudnya adalah wujud Allah. Tanpa wujudnya menjadi wujud Allah Ta'ala, dan tanpa wujudnya masuk ke dalam wujud Allah atau muncul dari wujudnya, atau wujudnya berdampingan dengannya atau di dalamnya. Namun dia melihat wujudnya dalam kondisi ia sebagaimana ia sebelumnya sama sekali, sehingga tiada wujud, tiada juga penghapusan, tiada pelenyapan dari pelenyapan. Sebab pelenyapan sesuatu menuntut asumsi awal, ia ada dengan sendirinya, bukan melalui kodrah Allah, dan ini sangat menggelikan. Karena itulah pahamilah bahwa ilmu yang mengenal dirinya adalah ilmu Allah akan dirinya sendiri. Sebab dirinya tiada lain adalah dia. Dan apa yang dimaksudkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jiwa atau diri adalah wujud. Dan siapapun mencapai derajat ini, maka wujudnya tiada lagi secara lahiriah dan batiniah selain wujud dia Ta'ala. Bahkan wujudnya adalah wujud Allah Ta'ala, dan kalamnya adalah kalam Allah, dan af'alnya adalah af'al Allah.
Dan klaimnya akan pengetahuan tentang Allah adalah klaim kepada pengetahuan akan dirinya sendiri. Namun, kamu mendengar klaim tersebut darinya dan melihat tindakan sebagai berasal darinya, dan kamu melihat wujudnya sebagai yang selain Allah. Sebagaimana kamu melihat dirimu sebagai selain Dia, karena kebodohanmu akan pengenalan dirimu sendiri. Maka, jika mukmin adalah cermin al-mukmin, maka dia adalah dia dalam matanya, yaitu dalam penglihatannya. Karena matanya adalah mata Allah dan pandangannya adalah pandangan Allah. Dan dia bukanlah dia dalam pandanganmu atau ilmumu atau pemahamanmu atau imajinasimu atau pikiranmu atau penglihatanmu. Namun dia adalah dia dalam pandangannya dan ilmunya serta penglihatannya. Secara umum, wujud sesuatu adalah wujudnya. Tanpa wujud, mereka sama sekali. Namun jangan jatuh ke dalam ambiguitas melalui membayangkan dari bukti ini bahwa Allah diciptakan. Sebab seseorang sufi, mereka yang mengenal, telah berkata, sufi tidaklah diciptakan, dan itu adalah setelah penyikapannya sempurna dan lenyapnya keraguan dan khayalan. Namun hikmah ini hanyalah baginya yang memiliki sifat lebih luas dari dua dunia. Dan adapun bagi dia yang sifatnya seperti dua dunia tersebut, hal ini tidak menyangkut atau menghiraukan dia, sebab ini lebih mulia daripada dunia tersebut. Dan secara universal, kamu dapat paham bahwa yang melihat dan yang dilihat, dan yang menciptakan dan yang diciptakan, yang mengetahui dan yang diketahui, dan yang melihat dan yang dilihat adalah satu. Dia melihat wujudnya dalam wujudnya, dan mengetahui wujudnya melalui wujudnya, dan memahami wujudnya melalui wujudnya, tanpa sifat pemahaman dan penglihatan dan mengetahui, dan tanpa bentuk pemahaman dan penglihatan dan pengetahuan wujud. Ini seperti seolah-olah wujudnya tanpa sifat, dan dia melihat dirinya tanpa sifat, dan memahami dirinya tanpa sifat, dan mengetahui dirinya tanpa sifat. Kemudian, jika seseorang bertanya dan berkata, dalam cahaya apa kamu menghubungkan seluruh yang dicintai dan yang dibenci? Sebab, jika engkau melihat sebagai contoh penolakan atau sampah, namun kamu berkata itu adalah Allah Ta'ala, maka jawabannya adalah Allah melarang bahwa dia mesti menjadi makhluk. Namun bahasa kita adalah tentang dia yang tidak melihat sampah sebagai sampah, tidak juga penolakan sebagai penolakan. Namun bahasanya kita adalah dengan dia yang memiliki pandangan dan dia tidak terlahir buta. Sebab dia yang tidak mengenal dirinya adalah buta dan tidak dapat melihat, dan hingga kebutaan meninggalkannya, dia tidak akan memperoleh masalah spiritual ini. Namun bahasa ini tentang Allah, bukan tentang sesuatu selain Allah, dan bukan dengan seseorang yang buta. Sebab dia yang mencapai makom ini tahu bahwa dia bukanlah selain Allah. Dan diskusi kita adalah dengan dia yang memiliki resolusi dan kekuatan dalam pencarian untuk mengetahui dirinya agar dapat mengenal Allah. Dan dia yang selalu menjaga dalam hatinya akan citra pencariannya dan kerinduannya demi penyatuan dengan Allah, dan tidak bukan dia yang tidak memiliki tujuan atau akhir. Dan jika seseorang bertanya dan berkata, Allah Ta'ala berkata, pandangan tidak melihatnya, namun dia melihat pandangan mata. Namun kamu mengatakan sebaliknya dari hal itu. Karena itu, apa yang kamu katakan adalah salah. Maka jawabannya adalah seluruh apa yang kami katakan adalah makna dari pernyataan pandangan mata tidak melihatnya, yaitu tak ada seorang pun dan tak seorang pun memiliki penglihatan mampu melihatnya. Maka jika kita mengira bahwa ada yang selain dia di dalam wujud, kita mesti mengizinkan ada yang lain melihat dia. Namun Allah Ta'ala telah mengingatkan kita dalam firman-Nya, pandangan mata tidaklah melihatnya, bahwa tak ada yang lain selain dia. Bermakna tak ada yang lain melihat dia.
namun dia yang melihat dia adalah Allah Ta'ala. Jadi, tidak ada apapun selain dia. Dialah yang melihat esensinya sendiri, bukan yang lain. Maka pandangan mata tidak melihatnya murni, sebab mata adalah wujud esensi dirinya sendiri. Demikian sahabat, kitab Rahasia Wujudiyah. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.